Dan Pasika, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada kisah seorang berumah tangga. Ini suami dan istri. Istrinya sedang mengandung anaknya. Ada berumah tangga ini namanya Dhammika. Dhammika ini seorang laki-laki. Dhammika tentu sebagai ayah yang sayang sama istrinya. Tetapi Dhammika ini setelah mendengarkan Dhamma, dia ini punya keinginan untuk menjadi seorang biku. Akhirnya memohon izin kepada istrinya untuk diizinkan menjadi seorang biku. Tetapi istrinya minta sama dia, tunggulah setelah anak ini lahir, baru kamu boleh menjadi seorang biku. Akhirnya baik, Dhammika mengiyakan. Setelah lahir anaknya, Dhammika akhirnya, wah ini nih yang saya tunggu-tunggu. Akhirnya memohon izin lagi sama istrinya untuk diizinkan menjadi seorang biku. Tetapi lagi-lagi istrinya memohon kepada suaminya untuk menunggu anak ini bisa berjalan, baru kamu boleh menjadi seorang biku. Nah, karena sudah menunggu 9 bulan, 9 bulan berapa minggu ya? 10 hari, wah, si Dhammika ini sudah ngempet, sudah menunggu lama sekali untuk menjadi seorang biku, tetapi ditahan-tahan terus. Nah, akhirnya apa? Sudahlah, kalau kamu tidak mengizinkan, saya pergi ke wihara untuk menjadi seorang biku. Nah, akhirnya pergi ke wihara, bertemu dengan Sang Buddha, memohon untuk ditapis menjadi seorang biku. Setelah itu Sang Buddha menappiskan Dhammika ini menjadi seorang biku. Kemudian Sang Buddha memberikan objek meditasi. Nah, tidak lama dari setelah memberikan objek meditasi kepada Dhammika, akhirnya Dhammika ini melatih dengan sangat tekun, sangat rajin. Akhirnya tidak lama mencapai tingkat kesucian Arhanta. Nah, setelah beberapa bulan lamanya, dia pulang ke rumah untuk mengunjungi istri dan anaknya. Yang waktu itu Bante Dhammika ini menginginkan untuk mengajarkan Dhamma kepada mereka, agar mereka dapat memahami dan memiliki rasa yang sama, yaitu mencapai tingkat kesucian. Nah, akhirnya setelah pulang, wah, karena anaknya sudah besar, nah ini mungkin bukan beberapa bulan, tetapi beberapa tahun lamanya, karena anaknya ini diajak untuk menjadi seorang biku. Wah, setelah diajak menjadi seorang biku, anaknya ini diajarkan kepada Bante Dhammika ini. Kemudian dia dengan tekun, dengan rajin melatihnya, akhirnya mencapai kesucian Arhanta. Nah, ayahnya dan anaknya sudah menjadi seorang Arhanta, menjadi seorang biku. Nah, istrinya yang di rumah berpikir, wah, kini suami saya dan anak saya sudah menjadi seorang petapa. Saya tinggal sendirian. Nah, jika demikian, baiklah, saya akan menjadi seorang petapa juga. Akhirnya si istrinya Dhammika ini pergi memohon untuk menjadi seorang bikuni. Setelah menjadi bikuni, diberikan objek meditasi, tidak lama mencapai tingkat kesucian Arhanta juga. Nah, akhirnya banyak membicarakan tentang Dhammika. Sang Buddha akhirnya mengatakan
mengenai bahwa Dhammika ini mencapai tingkat kesucian arahanta, juga mengajak anaknya dan istrinya menjadi seorang biku dan mencapai arahanta, yaitu seperti ini. Para biku, orang bijaksana tidak menginginkan kekayaan dan kemakmuran yang diperoleh dengan cara tidak benar. Apakah hal itu dilakukan demi dirinya sendiri atau demi orang lain? Ia hanya bekerja untuk tujuan membebaskan dirinya dari roda tumimbal lahir atau sangsara dengan cara memahami Dhamma dan hidup sesuai dengan Dhamma. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair, seseorang yang arif tidak berbuat jahat demi kepentingannya sendiri ataupun orang lain, demikian pula ia tidak menginginkan anak, kekayaan, pangkat atau keberhasilan dengan cara yang tidak benar. Orang seperti itulah yang sebenarnya luhur, bijaksana, dan berbudi. Nah, inilah Bapak Ibu Dhamma pada pagi hari ini, semoga Bapak Ibu bisa memahaminya, yaitu menjadi orang yang bijaksana, yaitu terus-menerus mempraktekkan atau belajar untuk membebaskan diri dari roda sangsara. Nah, mari kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga para leluhur kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, juga para dewa yang ada di wihara ini maupun di mana saja, semoga mereka semua turut mengetahui dan berbahagia. Yatha variwaha pura paripurente sakkarang evam meva ito dhinang betanang upakapati ijhetang maditang dumhang hepameva samijato sape parendo sanggapa Cado panaraso yatha manico tiraso yatha sape teo viva cando saparo kovena Sadhu mate bhavatwandarayo sokhere khayo ko bhava abhivatana sile sanecang Buddha bacayeno cataro dhamma vadhanti ayuvanno Sughang palang bhavatu sabha manggalang raghatu sabha dewata Sabha buddhanu bhavena sada sodhe bhavantu te Bhavatu sabha manggalang raghatu sabha dewata Sabha dhammanu bhavena sada sodhe bhavantu te Bhavatu sabha manggalang raghatu sabha dewata Sabha sanghanu bhavena sada sodhe bhavantu te.